Jadi saya mulai ya kuliahnya pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya adik-adik mahasiswa semuanya. Jadi terima kasih pada Pak Adi yang masih mendampingi itu ya. Mungkin kalau sistemnya sudah siap minggu depan kita menggunakan Google Meet ya. Jadi saat ini Google Meet yang ada di Departemen Kimia memang belum bisa menampung jumlah yang lebih dari 100 gitu ya. Sehingga kita masih menggunakan Zoom saat ini. Insya Allah dengan Google Meet nanti untuk akses itu jauh lebih mudah karena bandwidth yang digunakan sepertinya lebih rendah dibandingkan Zoom gitu ya. Ya, baiklah ini saya mulai untuk pembahasan hari ini. Sudah bisa dilihat ya, sudah bisa dilihat layar saya bergerak. Sudah, Bu. Ya, sudah. Sudah bisa, Ibu. Ya, terima kasih. Jadi, nah ini sebentar ini kok enggak Bu ya, ini di atas letaknya. Nah, kalau Anda lihat gambar di sini, kita melihat itu adalah gambar emas batangan gitu ya. Yang saat ini cukup populer untuk sebagai bagian investasi daripada menyimpan uang di bank. Masyarakat tuh lebih suka menyimpan dalam bentuk emas ya. Karena nilainya tidak terlalu apa istilahnya terpengaruh oleh krisis moneter dunia gitu ya. Nah, sekarang ini adalah emas dalam bentuk batangan. Jadi ini kita bisa menyatakannya itu adalah bentuk bulky dari material emas. Bulky itu bentuk ruahnya. Jadi apa yang kita lihat dalam keadaan emas itu ukurannya cukup besar gitu ya. Jadi simbolnya juga AU gitu ya. Jadi meskipun bentuknya cukup besar ini. Kemudian kita melihat suatu fenomena. Jadi ini mungkin sekitar tahun berapaan ya, tahun yang jelas sudah abad 20 gitu ya. Meskipun aplikasinya sebenarnya sudah pernah dipakai di masa lampau. Nah, Anda melihat di sini ada beberapa botol kecil dengan warna yang bermacam-macam. Nah, ternyata ini juga emas gitu ya. Ini juga emas dan kita menyebutnya ini adalah nano emas. Jadi emas yang berukuran di skala nanometer. Jadi masuk kategori nanoscale materials. Nah, kalau kita lihat maka wujudnya ketika emas tadi dalam bentuk sebagai material ruah, sebagai material bulky, artinya di situ ukuran atom-atom penyusunnya membentuk satu partikel gitu ya, agregat dari atom-atomnya. Itu berada pada dimensi yang cukup besar. Artinya mungkin mikrometer ke atas gitu ya. Nah, kalau ukuran dari bahan tadi dikecilkan, jadi material tadi dikecilkan sampai ke daerah 10 pangkat minus 9 meter, jadi di daerah nanometer, maka kita akan mendapatkan bentuk padat tadi berubah menjadi bentuk cairan, atau kita menyebutnya ini adalah sistem koloid gitu ya, yang punya warna bermacam-macam. Jadi kita bisa punya warna dari biru ungu ini ya, sampai mulai agak tua warna birunya, kemudian menjadi kemerahan. Nah, ternyata berdasarkan hasil penelitian gitu ya, warna yang berbeda-beda ini setelah dicek dengan alat mikroskopi, nanti Anda setelah UTS, Anda akan mendapatkan ya satu pengetahuan tentang bagaimana kita bisa mengakses ukuran material kategori nano ini, nanomaterial, menggunakan instrumen transmission electron microscopy atau TEM. Ya, ternyata ini berkorelasi dengan partikel-partikel dengan ukuran yang berbeda. Jadi kalau kita simpulkan di sini, maka ukuran partikel yang berbeda, Anda punya bola-bola yang berbeda, berkorelasi dengan warna dari
sistem koloidnya. Nah, bagaimana ini bisa berkorelasi? Penjelasannya memang tidak pada hari ini ya. Karena ketika partikel itu berada di skala nanometer, maka akan berlaku hukum mekanika kuantum. Nah, jadi kalau sudah berlaku hukum mekanika kuantum, apa yang berlaku ketika material itu dalam ukuran yang besar, artinya di situ adalah ukurannya di sekitar mikrometer ke atas, gitu ya. Di sini berlaku hukum mekanika klasik. Nah, ketika berukuran kecil, di situ akan berlaku hukum mekanika kuantum. Sehingga kita akan nanti melihat satu persamaan yang akan menghubungkan antara ukuran partikel dengan warna. Nah, warna itu apa tuh sebenarnya? Jadi warna ini kita akan mendeskripsikannya identik dengan gelombang. Jadi Anda sudah pernah mempelajari tentang gelombang ya, mungkin di mata kuliah fisika dasar, kimia dasar, bahkan waktu di SMA sudah dikenalkan tentang gelombang. Jadi terutama gelombang elektromagnetik atau kita sering menyebutnya radiasi elektromagnetik. Nah, di situ kita mengenal ada gelombang ultrasonik, gelombang di daerah radiasi visible, ultraviolet dan sebagainya gitu ya. Sehingga kalau warna itu terkait dengan gelombang, maka kita bisa menggunakan satu instrumen. Jadi kita bisa menggunakan satu instrumen seperti yang Anda lihat di sini. Ini adalah hasil pengukuran cairan yang ada di sini, cairan berwarna ini menggunakan instrumen spektroskopi UV visible. Nah, tidak perlu sampai UV sebenarnya karena ini larutannya berwarna. Jadi Anda juga bisa menggunakan spektroskopi atau spektrofotometer visible saja. Jadi karena sumber lampunya nanti berbeda ya. Kalau Anda punya yang UV visible, biasanya nanti Anda juga punya resource lampu UV dan lampu visible dalam instrumennya. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini bahwa setiap warna ini akan dapat ditranslasikan dalam bentuk satu puncak gelombang, ya. Yang puncaknya itu terjadi pada panjang gelombang tertentu. Nah, Anda lihat di sini ada 555, ada 535, dan ada 525. Sekarang kita bergerak mundur sedikit gitu ya. Nanti slide-nya saya letakkan di Spadaya, cuma saya memang belum tahu nih bagaimana masukkannya itu ya. Nah, di sini kita Anda kenal adanya color wheel atau roda warna. Roda warna ini menghubungkan warna dengan panjang gelombang. Jadi Anda lihat di sini daerah warna biru itu terjadi di panjang gelombang 450 nanometer sampai 500 nanometer. Jadi kalau kita lihat di spektra ini kita sebut spektra ya, gambar seperti ini, output dari instrumen spektrofotometer itu kita sebut spektra. Nah, kemudian di sini Anda lihat sumbu X-nya adalah panjang gelombang dalam satuan nanometer, sumbu Y-nya adalah absorbansi. Artinya seberapa besar material yang kita uji tadi, yaitu larutan berwarna tadi, itu menyerap cahaya visible. Dan ketika dia menyerap dalam jumlah yang optimum, maka muncul sebagai puncak pada panjang gelombang maksimumnya. Ini kita sebut panjang gelombang maksimum, titik paling tinggi. Nah, kembali ke color wheel ini ya. Kita kembali ke color wheel. Satu yang harus kita pegang bahwa warna yang nampak pada kita itu adalah warna komplementer dari yang diserap ketika warna yang diserap oleh larutan tadi. Sehingga kalau Anda lihat kembali di sini, kalau misalnya yang kita lihat itu berwarna biru, jadi Anda lihat di sini misalnya ini ya, ini kan sedikit biru gitu ya.
Yang kita lihat warnanya biru. Berarti di spektra ini dia harus menyerap warna komplementernya. Yaitu kalau Anda lihat dari color wheel ini, berarti dia akan menyerap daerah warna merah. Hal ini akan memberikan satu kesimpulan bahwa spektra yang akan Anda amati itu akan punya puncak maksimum gelombangnya di daerah sekitar ini. Antara, ya ini kalau agak spesifik, ya di sekitar antara 600 sampai 650. Atau kalau dikerucutkan lagi menjadi mungkin sekitar 625 untuk warna merah. Jadi warna komplementer biru atau itu tadi biru ya. Nah, kalau yang kita contohkan tadi itu ungu ya. Ungu berarti di daerah ini, di daerah 450 sampai 400. Komplementernya ada di daerah kuning, berarti di daerah 550 sampai 600. Nah, itu yang akan kita lihat ya di dalam spektra tadi yang di slide sebelumnya. Maka Anda melihat di sini ada panjang gelombang maksimumnya di daerah sekitar 555, 535. Karena di sini ada juga yang warnanya ungu agak gelap. Nah, kalau merah maka berarti Anda tinggal melihat color wheel ini, warna komplementernya akan ada di daerah hijau. Juga berada di daerah 500 sampai 550. Sehingga dengan menggunakan hubungan warna dan gelombang, kita bisa memprediksi warna yang akan diserap. Jadi Anda melihat warna koloidnya itu seperti apa. Jadi kalau warna koloidnya ungu, nanti pasti spektra yang Anda peroleh itu punya gelombang maksimumnya, panjang gelombang maksimumnya di daerah komplementer ungu, yaitu warna kuning. Atau bisa juga ini di daerah warna antara kuning dengan hijau. Di daerah sekitar 500 sampai ya 575, mungkin sekitar itu ya. Jadi ini pendekatan saja, tapi ini memberikan satu prediksi ketika Anda melakukan analisis gitu ya. Sehingga Anda mengetahui dengan tepat, oh sudah betul apa yang dihasilkan oleh instrumen ini. Kalau ternyata kemudian Anda tidak mendapatkan puncak di situ, nah berarti pasti ada yang tahapan yang mungkin tidak betul ya, tidak benar di dalam ketika waktu Anda melakukan analisis. Jadi syarat untuk bisa dibacanya dengan benar gitu ya. Larutan ini juga harus tidak terlalu pekat gitu ya. Sehingga biasanya Anda harus mengencerkannya. Anda lihat skala absorbansi di sini. Nah, Anda lihat skala absorbansinya tidak lebih dari angka 1 nantinya ya. Jadi itu adalah data yang bisa kita peroleh. Artinya konsentrasi larutan uji yang kita gunakan untuk mendapatkan data itu sudah cukup baik. Tetapi jika nanti Anda punya larutan sangat kental, ya pasti bisa keluar spektranya. Tetapi nanti Anda akan mendapatkan nilainya di atas angka 1. Kenapa kok kita tidak boleh melebihi angka 1? Nah, Anda ingin coba dibuka kembali pelajarannya tentang hukum Lambert-Beer gitu ya. Hukum Lambert-Beer itu mengatur hubungan linier antara absorbansi dengan konsentrasi. Artinya apa? Kalau tidak sesuai konsentrasinya, artinya terlalu pekat, maka absorbansi tidak akan linier dengan konsentrasi lagi. Sehingga kita tidak bisa membandingkan pengaruh dari konsentrasi dari satu larutan berwarna dengan larutan berwarna yang lain. Sehingga untuk mendapatkan data yang valid dengan alat spektrofotometer UV visible, Anda harus memastikan larutan itu berada pada konsentrasi dilute, konsentrasi yang encer, tidak terlalu pekat. Memang caranya bagaimana? Ya memang caranya adalah trial and error. Jadi Anda mencoba gitu ya. Anda coba dulu misalnya, kenapa? Karena warna itu ketika dalam keadaan pekat, warna yang di sini nampaknya seperti pink ini, itu bisa nampak menjadi merah sangat tua, gitu ya. Jadi itu seolah-olah tuh ya, karena
sangat pekat tadi konsentrasinya. Nah, artinya kalau seperti itu Anda perlu mengencerkan dulu gitu ya. Mengencerkannya dengan apa ya? Dengan pelarutnya gitu ya. Biasanya sintesis atau preparasi nano emas atau mungkin nano perak, nano tembaga, nah itu bisa menggunakan pelarut air, tapi juga bisa menggunakan pelarut-pelarut seperti alkohol gitu ya. Ya, baiklah, jadi ini yang penting. Nah, kemudian tadi kita melihat adanya hubungan antara ukuran dengan warna. Jadi untuk ukuran dengan warna, semakin besar ukuran partikel di dalam sistem koloid tadi, maka spektra yang Anda peroleh itu akan semakin bergeser ke arah panjang gelombang merah. Jadi dia akan bergeser ke arah kanan. Jadi dia akan cenderung ke arah kanan. Nah, kalau semakin kecil, berarti akan cenderung bergeser ke arah panjang gelombang biru. Jadi ke arah daerah UV atau daerah ungu gitu ya. Nah, Anda bisa melihat nanti kalau misalnya Anda ukur puncaknya ini akan kita lihat ada pergeseran. Ini Anda lihat ada pergeseran ya. Dan ini yang 555 berada pada panjang gelombang yang lebih kanan dibandingkan yang lainnya. Hal ini nanti akan menunjukkan bahwa ukuran partikel dari larutan yang menghasilkan puncak maksimum di 555 nanometer ukurannya paling besar dibandingkan yang lainnya. Jadi di daerah panjang gelombang yang lebih panjang. Ya, jadi nanti kita akan melihat itu ya, mungkin tidak di hari ini di pertemuan, mungkin pertemuan ketiga ya kita membahas lebih dalam ke sifat-sifat yang dimunculkan akibat kecilnya ukuran dari material nano tersebut. Nah, seperti ini tadi mungkin ini gambarnya lebih saya perbesar, kita bisa melihat hubungannya tadi, jadi Anda bisa melihat pergeserannya. Jadi itu hubungan warna dengan spektra cahaya tampak. Ini adalah contoh yang lain, jadi kita bisa menyimpulkan dengan warna yang berbeda, kita juga mendapatkan ukuran partikel yang berbeda. Dan itu bisa Anda kaitkan dengan roda warna. Nah, sekarang itu sekedar ilustrasi mengenai nanomaterial gitu ya. Jadi Anda bisa melihat secara drastis perbedaan sifatnya ketika dia berukuran besar, kemudian tiba-tiba menjadi berukuran di daerah pangkat minus 9 meter, wujudnya saja sudah berubah. Jadi dari fasa padat berubah menjadi fasa cair. Dan itu akan mempengaruhi banyak hal lainnya. Nah, sekarang kita lihat model beberapa aplikasinya. Kemudian bagaimana kita melihat dari alam. Nah, Anda lihat di sini bunga teratai, dan ini ada daun bunga teratai yang ketika di situ ada tetesan air, maka tetesan air itu tidak membasahi permukaan daun. Jadi ini seperti juga daun talas ya, makanya ada peribahasa seperti permukaan daun talas gitu ya. Jadi permukaan daun talas itu ketika ditetesi air, air itu langsung tergelincir, tidak bisa melekat gitu ya. Nah, Anda bisa melihat di sini, kemudian ketika ini kita tiru, ini dari alam ya. Jadi alam itu sudah membuat satu sistem sedemikian rupa. Jadi baik itu ada pada daun, juga mungkin juga ada pada bunga juga ya, permukaan seperti itu. Kita terapkan pada baju kita. Maka kalau baju itu kita siram dengan sesuatu yang berwarna gitu ya, maka baju kita tidak akan ternoda sama sekali. Ini yang kita sebut sekarang fenomenanya dengan istilah self cleaning. Jadi permukaan itu juga mampu membersihkan sendiri jika terkena warna atau cairan berwarna, tidak akan menempel. Kalau cairan berwarna tadi basisnya adalah air gitu ya. Nah, Anda bisa melihat contoh di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa pada kain tersebut ada lapisan nanomaterial yang dilapiskan di permukaan kain tersebut yang akan menahan
partikel-partikel dari air itu supaya tidak menempel. Jadi ketika dia masih berbentuk bola-bola air, seperti air di permukaan daun talas, maka akan dengan mudah tergelincir ke bawah karena gravitasi ya. Nah, kenapa kemudian ini bisa disimpulkan itu lapisan nano? Nah, dipelajari dari kajian ini gitu ya. Jadi ada satu artikel, ini saya agak lupa mencarinya, itu ada, kalau sangat menarik kajiannya, dan itu kalau tidak salah terbit di Nature gitu ya. Kajian spesifik tentang bagaimana permukaan lotus atau permukaan bunga teratai, daun bunga teratai itu bisa mengakibatkan air yang menempel di atasnya itu tidak membasahi permukaan. Nah, setelah dikaji dengan menggunakan alat mikroskop, jadi ada dari mikroskop elektron, sudah barang tentu yang digunakan, Anda bisa melihat permukaan yang terlihat halus seperti ini, ternyata di situ seperti semacam batu-batu yang ditata itu ya. Berarti tidak halus sekali. Dan kalau ini diperbesar lagi, apa yang bisa Anda lihat di sini? Ternyata permukaannya nampaknya halus ini tersusun dari beberapa serat-serat kecil, tidak beraturan. Jadi seperti seolah-olah di situ itu ada cacing-cacing yang berkelompok gitu ya. Nah, Anda bisa melihat ini. Dan kalau diperbesar lagi kita bisa melihat morfologi yang seperti ini. Jadi itu seperti semacam apa ya? Seperti bunga krisan gitu ya. Seperti bunga krisan yang helai bunganya itu seperti ditaburkan gitu ya di atas satu permukaan. Nah, Anda bisa melihat ada permukaannya di situ penuh dengan gumpalan bentuk seperti batang, ada juga di situ yang agak sedikit, tetapi Anda bisa melihat di sini itu tertata secara tidak beraturan gitu ya. Dan kalau itu kita lihat lebih detail lagi, jadi ini masih menggunakan instrumennya adalah scanning elektron mikroskopi atau disingkat SEM bahasa Indonesia. Nah, kita bisa melihat adanya gradasi ukuran dari ukuran makro, kemudian ukuran mikro, sayangnya ini memang tidak terlalu terlihat, jadi ada skala ukurannya, sampai ke skala nano. Dan ini yang akan kita lihat di skala nano. Apa yang menyusun permukaan daun teratai tadi? Nah, ternyata di situ ada struktur yang apa ya, seperti bukit-bukit yang ada lembahnya. Jadi kalau ini warna hijau gitu ya, dikasih warna hijau, sayangnya memang output dari data mikroskopi itu biasanya warnanya hitam putih gitu ya, dan gradasinya. Jadi hitam putih gradasinya ya abu-abu seperti itu ya. Jadi warnanya memang seperti foto hitam putih zaman dulu gitu ya. Nah, kalau ini kita beri warna, Anda bisa dengan satu aplikasi pengolah gambar, Anda beri warna. Otomatis warnanya juga akan mengalami gradasi gitu ya, sesuai dengan gelap terang dari warna tadi. Maka akan nampak betul-betul seperti lembah yang di situ ada bukit-bukit kecil gitu ya. Sehingga kalau kita melihat seperti ini, berarti permukaannya itu sangat kasar gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di situ ada tonjolan-tonjolan, sesuatu yang kita lihat sebelumnya di skala makro itu hanya permukaan yang halus gitu ya. Nah, permukaan kasar inilah yang nanti akan memegang molekul air tadi sehingga dia tidak akan membasahi permukaan daun tersebut. Jadi ini kajian tahun 1997 gitu ya. Anda bisa searching ini autornya, nanti Anda bisa menemukan artikel yang membahas ini. Nah, kemudian ini nih yang menarik. Jadi fenomenanya sama. Apa yang Anda lihat ini ya? Ya, saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar gitu ya. Jadi ini sudah dilakukan, sudah diaplikasikan. Ini dinding ya. Ini permukaan dinding. Saya hanya bisa mengcropnya ya. Ini adalah satu video gitu. Kalau nanti Anda searching, ini ada nanti saya berikan sumbernya. Itu adalah satu video yang menunjukkan kalau itu di Hamburg ya, biasanya di daerah perkotaan yang di situ ada kafe, ada semacam bar gitu ya.
ketika orang pada malam mau pulang seperti itu, biasanya yang laki-laki itu seringkali pada seperti ini. Jadi pada buang air kecil di dekat tembok-tembok. Jadi memang tidak hanya di Indonesia itu ya, di luar negeri hampir lorong-lorong gitu biasanya baunya nggak karu-karuan gitu ya. Nah itu karena orang-orang yang punya sifat buang air kecil sembarangan seperti ini. Dan penduduk di kota tersebut risih gitu ya dengan suasana yang seperti itu. Kemudian mereka melapisi dinding di dekat tempat tadi seperti kafe atau bar tadi dengan satu material. Saya juga tidak tahu materialnya apa, tapi itu kita bisa menyatakan itu adalah material nano. Jadi cat tadi diberi material nano yang akan memberikan sifat anti air, sehingga kalau orang nekat kencing di depan itu ya tembok tadi, nah yang akan terjadi air kencingnya itu akan memantul mengenai dirinya sendiri itu ya. Kalau di video nanti Anda bisa melihat orangnya itu seperti jengkel dan bagaimana gitu ya, karena ternyata air kencingnya sendiri akan mengenai dirinya sendiri ya. Dan hal ini kemudian memang membuat kapok sehingga orang tidak lagi buang air kecil sembarangan gitu ya. Nah, di sini berarti kita menggunakan kembali sifat yang ditiru dari alam dalam bentuk material nano, yaitu memberi permukaan yang bersifat hidrofobik, bahkan sampai super hidrofobik. Nanti suatu saat kita bahas sendiri bagaimana kita bisa membuat atau istilahnya melapisi satu permukaan dengan bahan yang punya sifat hidrofobik, bahkan nanti super hidrofobik ya. Jadi itu nanti ada klasifikasinya. Bagaimana kita sebut hidrofobik permukaannya atau sampai super hidrofobik. Ya, ini lapisan anti air yang ada di Hamburg gitu, disebut dengan P-proof wall gitu ya. Nah, ini menunjukkan kreasi dan inovasi dari manusia itu ya. Meniru alam, kemarin di kuis itu ditampilkan, itu akan kita sebut dengan biomimetik atau biomimikri. Sebenarnya relatif sama ya definisinya. Jadi kita meniru apa yang dimiliki oleh alam, kemudian kita buat materialnya dan kita terapkan. Ini salah satunya yang sudah diaplikasikan di Hamburg. Nanti Anda bisa melihat di sini ya, saya berikan linknya. Anda akan bisa melihat videonya. Nah, kemudian ini yang kita lakukan di sini ya, di UGM ya, di Departemen Kimia. Jadi salah satu mahasiswa saya, ada beberapa sebenarnya, ini salah satu kajian saja. Jadi kami mau memberikan sifat super hidrofobik pada permukaan kain yang kain batik. Jadi kain yang diwarnai dengan pewarna alam gitu ya. Dan apa material yang saya pakai? Material yang dipakai itu adalah nanosol silika. Jadi silika SiO2 dalam ukuran nanometer. Jadi kita buat, jadi biasanya kalau sudah dalam ukuran nanometer, maka koloid yang dihasilkan itu biasanya sifatnya mengalir gitu ya, jadi tidak lagi bentuk padatan gitu ya, tetapi bentuknya cairan dan transparan. Jadi semakin besar ukuran partikelnya, biasanya transparansinya akan berkurang. Jadi kalau Anda berhasil membuat nanosol silika, maka Anda bisa memperoleh dia dalam bentuk sebagai larutan yang bersifat transparan. Sehingga nanti kita kaji apakah mempengaruhi warna yang bisa dilihat tadi. Ini menggunakan zat warna alam tinggi. Tinggi itu semacam tumbuhan pohon gitu ya. Dan yang akan diekstrak sebagai zat warnanya itu adalah kulit kayunya. Jadi biasanya tinggi itu termasuk pohon kayu-kayuan yang banyak tumbuh di hutan. Jadi biasanya kalau sudah pada umur tertentu itu biasanya kan kulit batangnya itu mengelupas gitu ya. Nah itu di satu hutan di Jogja itu ada itu ya. Jadi kita akan mendapatkan cukup banyak limbah kulit kayu tersebut. Apalagi kalau nanti ada peremajaan hutan itu ya. Sehingga itu yang digunakan orang untuk dijadikan ekstrak zat warna alamnya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa permukaan tersebut sudah bersifat anti air?
Nah, Anda harus mengujinya dengan bisa Anda lihat di sini. Jadi kita akan mengukur apa yang disebut dengan ini ya, sudut kontak air. Jadi kita mengukur sudut kontak air. Jadi ini angka derajat di sini menunjukkan sudut kontak air dengan permukaan tadi. Karena ini bahan yang kita pakai itu adalah kain, jadi memang bahwa ternyata bola-bola air itu cukup berat ya untuk permukaan kain. Anda bisa melihat di sini nih, kalau agak diperbesar, bolanya itu seperti agak masuk ya di bagian permukaannya. Jadi ini dulu waktu pertama kali mahasiswa saya mendapatkan data ini, bagaimana ya Bu ya, kok kita tidak bisa mendapatkan kajian awal kami biasanya di kaca ya, kita membuat lapisan di atas kaca. Kalau kaca karena permukaannya itu padat gitu ya, jadi tidak ada pori-porinya, berbeda dengan kain, tidak ada masalah. Jadi memang bola itu nanti akan tampak bulat gitu ya bentuknya. Tetapi ketika itu kain, maka pasti ada bagian yang seolah-olah itu terserap gitu ya ke dalamnya. Dan ini agak menyulitkan juga memang bagi kita untuk menentukan sudut kontak airnya. Nah, nanti Anda bisa menggunakan salah satunya itu ini apa namanya? Ada foto dengan kamera DSLR, memang kameranya khusus. Biasanya kami menyewa dari penyewaan kamera gitu ya. Kemudian kita gunakan untuk sekalian memotret beberapa kain gitu ya, ditetesi air, dipotret. Nah, kemudian hasilnya kita olah dengan software ImageJ ya. Image J atau J image sama aja. Itu adalah free software untuk Anda bisa mengolah gambar hasil dari suatu foto gitu ya. Nah, kita bisa melihat seperti ini. Semakin bulat bola yang di atas permukaan itu, sudut kontak airnya pasti akan semakin besar. Nah, ini Anda lihat 135 derajat. Hasil dari pencelupan ke dalam campuran nanosol silika dan zat warna alam tinggi tadi. Kemudian juga kita tambahkan, nah ini satu lagi yang penting, tidak sekedar hanya nanosol silika, tetapi juga kita tambahkan di situ agen hidrofobik. Jadi biasanya itu adalah senyawa-senyawa organik yang punya rantai non-polar yang panjang. Jadi yang kita pakai itu adalah heksadesil trimetoksisilannya. Jadi senyawaan silika juga, tetapi silika organik. Nah, kemudian kita tinjau lagi aplikasi yang lain, yaitu peran dari struktur nano untuk sel surya yang menggunakan zat warna alam. Nah, sistemnya seperti ini. Nah, ini nanti besok akan dibahas mungkin lebih detail dengan Pak Adi gitu ya, di bagian aplikasi nanti setelah UTS. Nah, saya tidak akan menerangkan panjang lebar. Nah, pada saat awal ditemukannya sistem ini, sebagai bahan semikonduktornya ini digunakan material bulky. Material yang tidak poros, tidak berpori. Dan ukurannya dengan ukuran partikel yang besar. Ternyata hasilnya apa? Konversi cahaya menjadi energi listrik sangat-sangat kecil. Sehingga dianggap sistem ini tidak mungkin berpotensi sebagai satu sistem sel surya. Baru kemudian di tahun 1900-an ya, tahun 1990 berapa ya, 4 atau 97 gitu ya. Itu mulai menggunakan nanoporos TiO2. Jadi TiO2-nya dibuat berpori. Nah, ternyata ketika sudah berukuran di skala nano, porinya juga di skala nano, absorpsi terhadap zat warnanya yang nanti akan berperan untuk menyerap cahaya matahari itu menjadi semakin besar. Dan struktur nano itu juga memudahkan elektron itu bergerak gitu ya dari zat warnanya dan ketika berada di dalam lapisan bahan TiO2 nanopori tadi. Nah, ini nanti ada transfer aliran elektronnya sehingga kemudian Anda bisa menghasilkan energi listrik. Nah, ini sekedar gambaran gitu ya. Ya, biasanya pewarna yang dipakai adalah kompleks ruthenium. Nah, sekarang kajian-kajian itu tetap masih banyak yang mengarah untuk bagaimana menggunakan zat warna alam gitu ya.
Nah, ini nanti akan banyak dibahas nanti oleh Pak Adi gitu ya, setelah UTS. Nah, hari ini kita mau belajar memang tentang apakah sih nanomaterial itu gitu ya. Ya, nano berasal dari kata Latin nanus dan kata Yunani, nah ini saya nggak bisa membacanya. Apa ini bacaannya saya nggak tahu ya. Ketika menuliskan ini aja juga mencari simbolnya sudah agak susah gitu ya. Yang jelas makna dari kedua kata tersebut sama, yaitu menunjukkan seseorang yang sangat pendek, dwarf atau kurcaci ya dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian di dalam sistem internasional, jadi ukuran sistem satuan internasional, maka nano kemudian digunakan sebagai awalan dari ukuran panjang yang menyatakan nano itu setara dengan 10 pangkat minus 9 meter. Jadi awal itu seperti Anda kenal GB, gigabyte. Nah, G itu awalannya. Jadi itu N kecil itu adalah awalan untuk meter, satuan panjang. Nah, kemudian didefinisikan secara konvensional sebagai material yang punya ukuran atau punya dimensi antara 1 sampai 100 nanometer. Jadi ada limit atas ukurannya, yaitu 100 nanometer. Dengan definisi ini, saya bilang ini konvensional, artinya banyak yang menggunakan batasan seperti ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya material itu punya ukuran lebih dari 100 nanometer, maka kita tidak bisa menggolongkannya sebagai nanomaterial. Tetapi ternyata definisi itu juga apa istilahnya berkembang, gitu ya. Jadi pada bagian ini Anda lihat ada beberapa organisasi yang memberikan limit atas ukuran material yang dapat digolongkan sebagai nanomaterial. Meskipun sebagian besar menggunakan 100 nanometer, jadi di sini ISO, ASTM, Royal Society, kemudian di sini Swiss, itu semuanya menggunakan batas atasnya adalah 100 nano, tetapi ada beberapa organisasi yang menggunakan batas atasnya itu bahkan sampai 1000 nanometer. 1000 nanometer. Nah, Anda bisa bayangkan ini ukurannya sudah sangat relatif agak besar gitu ya. Jadi House of Lords Science Committee itu menyepakati kita masih bisa menyebut itu nanomaterial jika paling besar dia masih berukuran 1000 nanometer. Jadi kalau Swiss Federal Office mereka memberikan limit atasnya 500 nanometer. Jadi tentang ukuran rentang tadi sebenarnya juga masih sangat fleksibel. Cuma memang sebagian besar organisasi itu di dunia ini menyepakati nanomaterial itu antara 1 sampai 100 nanometer. Apa yang terjadi sebelum 1 nano, nah itu masuk kategori molekul gitu ya. Jadi nanometer itu antara molekul, kemudian nanti di sini ada material yang dalam bentuk bulky-nya. Jadi sudah gabungan dari molekul-molekul besar gitu ya. Itu material nano. Nah, kemudian klasifikasi nano berdasarkan dimensinya tadi dinyatakan mempunyai dimensi ukuran 1 sampai 100 nanometer ya. Nanti dan itu mungkin saya revisi ya nanti biar tidak salah tangkap gitu ya. Nah, Anda bisa melihat di sini, kita punya 4 klasifikasi, 4 golongan dalam satu klasifikasi nanomaterial. Ini juga salah satu pertanyaan di dalam kuis kemarin ya. Jadi Anda mengenal di sini, apa namanya, yang pertama ini adalah material nano 0 dimensi. Jadi kita bisa menyatakannya ini material nano 0 dimensi. Kenapa disebut 0 dimensi? Jadi artinya bahwa untuk material 0 dimensi itu karena sangat kecilnya ukurannya. Jadi satu volumenya itu semuanya jauh di bawah 10 nanometer. Sehingga kita menyatakannya itu 0 dimensi. Contohnya bentuk sfer dan cluster. Nanti Anda akan mengenal apa yang kita sebut dengan material quantum dot atau nano dot gitu ya. Nah, itu bentuknya memang seperti titik.
Yang itu kalau dibesarkan ya seperti ini ya, bentuk seperti bola-bola ini, atau klaster, kumpulan dari partikel-partikel yang jauh lebih kecil. Ini klaster. Yang kedua adalah nanomaterial satu dimensi. Jadi kalau satu dimensi, dimensi panjangnya, dimensi lebarnya boleh lebih dari 1000 nano, bisa sampai mikron juga boleh. Tetapi di situ ada satu dimensinya. Jadi dimensi itu kalau kita bicara ruang, ruang itu dinyatakan dalam koordinat ruang. Anda kenal X, Y, Z ya, koordinat kartesian itu ya. Maka jika salah satu koordinatnya itu ukurannya di skala nano, maka kita bisa menyatakan itu masuk kategori nanomaterial satu dimensi. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini apa namanya? Jadi ada, kalau silinder ini mungkin kita bisa melihat diameternya yang berada di skala nanometer. Tapi panjangnya bisa mencapai mikron. Demikian di sini ada wire gitu ya. Seperti kawat gitu ya. Maka di sini yang ukurannya nano lebarnya. Jadi lebarnya atau mungkin bahkan tebalnya yang berukuran di skala nano. Jadi nano fibers, nano wire, dan juga nanorod. Ini nanorod ya, dan nano wire yang ditampilkan di sini. Nano fiber itu lebih kecil lagi seratnya dibandingkan nano wire. Kemudian yang ketiga itu adalah nanomaterial 2 dimensi. Contohnya apa? Jadi contohnya seperti aplikasi tadi. Film yang dibuat di atas permukaan kain. Film yang dibuat di atas permukaan kaca. Atau apa yang disebut freestanding film. Plastik itu salah satu wujud freestanding film. Jadi itu kalau seperti itu maka ada 2 bagian dimensi ruang. Jadi misalnya ada dimensi ruang itu kan tadi ada panjang, lebar, tinggi, menghasilkan satu volume ruang gitu ya. Kalau 2 dimensi berarti di situ ada bagian misalnya panjang dan lebar, bukan panjangnya, lebar dan tingginya yang berukuran nano. Maka kita bisa menyatakan itu kategori material nano 2 dimensi. Dan yang terakhir adalah material nano 3 dimensi ya. Yang di sini maka Anda melihat di sini ukurannya juga jauh lebih besar gitu ya. Jadi mungkin kalau yang 3 dimensi kita bisa melihat strukturnya merupakan gabungan dari di sini kubus-kubus yang berukuran relatif kecil. Nah, ini tentang klasifikasi nanomaterial. Jadi materi hari ini itu sampai pada klasifikasi ini. Jadi Anda mengenal material nano 0 dimensi, 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Apakah ada 4 dimensi? Belum ada ya. Kalau kita bicara 4 dimensi, itu dimensi yang apa istilah raga kita itu belum bisa masuk di dalamnya, gitu ya. Jadi memang sistem 4 dimensi itu masih merupakan sistem abstrak ya. Sehingga kalau kita bicara ruang dimensi itu ya sampai 3 dimensi. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Jadi kita sudah apa namanya? Ada yang mau bertanya? Ibu, saya izin bertanya Ibu ya. Saya Ya. Fauzan Okomas. Silakan. Saya Fauzan Okomas Arifin dari Universitas Jember ya Bu. Ibu, tadi kan dijelaskan Ibu ya. Tadi itu kan hidrofobik kan Ibu ya, yang nggak bisa air itu nggak bisa masuk Bu. Kira-kira Ibu di material nano ini apakah ada gitu Bu material nano yang bisa kalau misalkan dari luar itu nggak tembus air, tapi kalau misalkan diterobos dari dalam itu bisa gitu. Apakah memungkinkan untuk seperti itu? Memungkinkan sekali, Mas. Jadi ini kami memang sedang merancang model yang begitu ya untuk masker. Jadi untuk masker, ya ini kan masih pandemi gitu ya. Kita memang sedang merancang masker batik. Jadi di UGM itu ada grup riset natural dyes gitu ya, ada Indonesian Natural Dyes.
kita mau merancang nanti lapisan di dalam. Jadi sebenarnya seperti masker itu ya. Jadi Anda bisa membuat lapisan luarnya adalah film yang bersifat hidrofobik supaya dari luar tidak bisa masuk. Tetapi kalau dalamnya nanti diisi hidrofobik juga, jadi Anda di bagian Anda beri lagi satu kain lagi misalnya ya, yang di situ juga Anda beri lapisan hidrofobik. Nanti kan tidak bisa terjadi apa istilahnya ya. Ketika Anda bernafas juga tidak akan bisa bersirkulasi dengan baik gitu ya. Jadi Anda perlu di situ lapisan yang sifatnya hidrofilik. Jadi yang karena uap-uap air tadi bisa diserap gitu ya, bisa diserap oleh kain tadi. Jadi otomatis di situ kita membuat kalau tadi ditambahkan selain di situ ada material nanonya juga ditambahkan agen hidrofobik. Nah, kalau kita mau membuat sistem permukaan hidrofilik, selain lapisan nanonya, Anda tempelkan di atasnya juga material yang sifatnya hidrofilik. Jadi kalau kita belajar secara kimia gitu ya, contohnya silika SiO2, nah itu sebenarnya kan sebagai jaringan SiO(Si). Nanti di ujung-ujungnya itu dia menangkap molekul air, jadi sehingga nanti ada yang kita sebut dengan gugus silanol atau SiOH gitu ya. Nah, gugus silanol itu bersifat polar, sehingga dia juga akan cenderung untuk bisa menarik air gitu ya dibandingkan sifat hidrofobik. Sehingga tadi kita harus kombinasikan SiO2 dengan ada material hidrofobik. Baru nanti permukaannya akan bersifat hidrofobik. Jadi mungkin kalau nanti kita bahas tentang sifat-sifat permukaan, saya akan memberikan contoh kajian yang pernah kita lakukan, di mana di situ kita memvariasikan gitu ya. Kita memvariasikan di permukaan itu beberapa surfaktan. Nah, surfaktan itu salah satu material yang punya sifat surface aktif yang bisa kita letakkan mendampingi silika tadi untuk menghasilkan permukaan yang bersifat super hidrofobik. Jadi kalau silika saja mungkin masih sedikit hidrofilik gitu ya, karena dia masih mengandung gugus-gugus OH di ujung-ujungnya. Begitu ya Mas Fauzan? Ya Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Jadi ya, kalau dari segi materinya, materi hari ini sampai di sini. Karena kalau tidak ada pertanyaan, memang hari ini kuliahnya saya cukupkan sampai di situ ya. Jadi kita berhenti memang sebelum maghrib gitu ya. Mungkin di Indonesia bagian tengah sudah maghrib gitu ya. Ada yang mau bertanya? Iya, kalau tidak ada yang bertanya, minggu depan nanti kita sudah mulai dengan tugas pertama, nanti yang akan coba kita set di Spada ya. Saya juga belum belajar terlalu banyak tentang Spada. Jadi mudah-mudahan nanti termasuk juga ada video yang harus Anda lihat, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan terkait video tersebut gitu ya. Yang saya harapkan nanti bisa menambah pemahaman Anda tentang aspek di pertemuan pertama ini, tentang definisi material nano, tentang klasifikasi material nano, dan nanti minggu depan kita masuk ke natural nano ya. Jadi apa yang ada di alam yang kemudian menjadi inspirasi dijadikan sebagai material di skala nanometer. Ya, baiklah, kira-kira kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita cukupkan di sini. Mungkin saya bisa ini ya, saya stop share dulu. Tidak ada pertanyaan ya? Kita tutup saja berarti kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya belum menyalakan lampu ruangan ini. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan. Sehat selalu ya, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sore. Selamat sore. Nanti materinya saya share ya di Spada ya. Baik Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu.
Ya, sama-sama. Terima kasih ya, Mas Adi. Ya, Bu, sama-sama, Bu.